Nama Iputu Surana, NPM 1971-1032, Program Studi PTPA. Penanaman tumpang sari, terong, dan cabai. Untuk penanaman, setelah bibit memiliki 4 hingga 5 helai daun atau berkisar umur 22 hingga 26 hari, bibit sudah siap dipindahkan ke area penanaman. 3 hari sebelum penanaman, sangkup atau naungan dibuka agar bibit terbiasa hidup di alam terbuka. Waktu tanam yang baik pada awal musim kemarau, bulan Maret hingga April, atau pada musim penghujan Oktober hingga November. Dengan jarak tanaman antar lubang barisan 50 hingga 60 cm dan jarak antar barisan 70 hingga 80 cm. Dan untuk tanaman cabai rawit ditanam di tengah-tengah antara tanaman terong. Pemeliharaan tanaman yang baik akan meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Pemeliharaan dalam teknik budidaya terong yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai meliputi penyulaman, pengairan, pemasangan ajir, serta pembentukan percabangan. Dalam pembentukan percabangan, pembentukan batang utama dilakukan dengan cara membuang atau merompas semua tunas liar yang tumbuh di ketiak batang. Setelah batang utama berdaun 7 hingga 9 helai dan terbebas dari semua tunas, maka pembentukan cabang dapat dimulai. Cabang yang dipilih sebagai cabang produktif dapat berjumlah 2 hingga 4 cabang. Daun-daun yang sakit pada batang utama dirompas atau dibuang supaya tidak menjalar ke daun-daun yang masih sehat. OPT dan musuh alaminya. Tungau kuning. Gejala serangan. Hama menghisap cairan tanaman dan sehingga terjadi perubahan bentuk menjadi abnormal. Akibatnya daun menebal, warna daun menjadi tembaga atau kecoklatan. Lalat buah. Gejala serangan buah cabai yang terserang ditandai adanya lubang titik hitam di pangkal buah. Tempat serangga betina meletakkan telur, larva, membuat saluran dalam buah dengan memakan daging buah dan menghisap cairan buah, dan menyebabkan terjadi infeksi oleh OPT lain, sehingga buah menjadi busuk dan gugur sebelum larva berubah menjadi pupa. Serangan berat terjadi pada musim hujan disebabkan bekas tusukan ovipositor. Serangga betina terkontaminasi bakteri hingga buah yang terserang busuk dan jatuh ke tanah. Kutu daun. Gejala serangan tanaman yang terserang menjadi keriput, pertumbuhan kerdil, warna daun kekuningan, terutir, layu, dan akhirnya mati. Serangan besar terjadi pada musim kemarau. Hama ini hidupnya berkelompok dan berada di bawah permukaan daun, menyerang tanaman dengan menghisap cairan daun muda dan pucuk. Cairan yang dikeluarkan kutu daun ini mengandung madu dan dapat mendorong tumbuhnya cendawan jelaga pada daun sehingga menghambat fotosintesis tanaman cabai merah. Ulat gerayak. Gejala serangan ditandai dengan timbulnya lubang yang tidak beraturan di permukaan buah. Sekian dari saya, terima kasih.